Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vivin Alfianiamus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ibu berharap kalian semua bisa hadir mengikuti PJJ dengan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari ini waktu di bangku SLTP. Iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan salah satu rukun iman. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan 1. Meyakini akan adanya kitab-kitab Allah. Yang kedua, peduli terhadap orang lain sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengimplementasikan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kitab yang Allah turunkan adalah Al-Quran yang sekarang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, dan Injil. Untuk kitab-kitab sebelumnya, kita wajib meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu, meyakini akan keberadaannya, dan diharapkan dengan mempelajari kitab-kitab yang Allah turunkan, kita bisa menghargai dan saling toleransi kepada orang lain. Nah, untuk Al-Quran yang sebagai pedoman hidup kita, diharapkan kita harus meyakini akan adanya Al-Quran, meyakini akan keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Yang nantinya kita sebagai umat Islam diharapkan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini bahwa Allah SWT pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul yang berupa wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sesuai dengan zamannya. Dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah. Nah, kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata jimrah yang berarti lagu atau musik. Jamir lagu dan majmur merupakan pengembangan dari kata jamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran
bahwa Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Jadi, Allah menurunkan kitab-kitabnya melalui Rasul kepada manusia sesuai dengan zamannya. Artinya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah telah menurunkan kitab Taurat dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel yang berisi 10 perintah Tuhan. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam, Allah menurunkan kitab Jabur untuk kaum Nabi Daud yang disebut dengan Mazmur, yang berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Dan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Allah telah menurunkan kitab Injil bagi Bani Israel atau kaum Nabi Isa alaihissalam. Nah, isi pokok ajarannya yaitu untuk hidup dengan juhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, Allah telah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Diturunkannya secara berangsur-angsur dan Al-Quran dibacanya bernilai ibadah. Nah, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bahwa kitab-kitab Allah ini semuanya mengajarkan untuk beriman kepada Allah, berisi tentang tauhid, mengesahkan Allah. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah, Ibu akan simpulkan materinya. Yang pertama, kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Antara kitab yang satu dengan kitab lainnya saling memiliki keterkaitan. Itu artinya semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu mengajarkan tentang beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Yang kedua, kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran? Yaitu dengan mempelajarinya, mempelajari cara membacanya atau mengaji baik melalui Iqra atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan juga setelah pembelajaran ini kita mempunyai sikap peduli kepada orang lain sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan mengerjakan tugas. Silahkan kalian mengerjakan tugas penilaian pengetahuan yang nanti tugas ini dikumpulkan di classroom PAI. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.